Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami, rekan rau di mana saja kita berada, sebagai jamaah setia kami, walaupun kami tidak tahu pasti keberadaannya dan di mana dan apa yang dilakukan, tapi saya yakin kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa kita beraktivitas sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan itu bagian daripada usaha kita untuk lebih menyempurnakan segala ikhtiar kita dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan harapan kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah di sisinya. Kepada pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita ini, jamaah setia kita ini pendamping sekaligus ini jamaah setia ini, jamaah setia Ibu Runasti yang selalu setia mendampingi kepada kita semua, kaum muslimin dan kaum muslimat khususnya dimanapun kita berada. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk amanah yang diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan amanah itu dapat kita pergunakan untuk lebih meningkatkan amal ibadah. Insya Allah hidup kita pun akan membawa berkah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita, dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan kita. Beliau memiliki siddiq, sifat jujur, amanah, sangat dipercaya, tabligh, berani menyampaikan kebenaran, tak ada yang disembunyikan. Dia selalu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran, dan beliau adalah fatonah, manusia yang sangat cerdas. Mudah-mudahan sifat-sifat beliau ini dapat kita teladani, sehingga kita pun mudah-mudahan menjadi umatnya yang menjadi rahmatan lil alamin. Beliau adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Beliau diutus ke muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita umatnya ini adalah berakhlak mulia, dan beliau tidak di Allah Subhanahu wa taala kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan kita pun sebagai umatnya mudah-mudahan dapat mewujudkan pribadi masing-masing menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, di dalam hadis Nabi kita yang bersumber dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-rayyatih. Ketahuilah, setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Fal imamul lazi 'alan nas ra'in, penguasa yang memimpin orang banyak, wa huwa mas'ulun ar-rayyatih, akan mintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
alladzina immakkannakum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan di muka bumi ini, mereka tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka selalu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Dan segala akibat segala urusan yang baik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita amalan-amalan daripada seorang pemimpin yang diberikan Allah amanah di muka bumi ini. Dari seorang pemimpin itu jangan sampai sudah menjadi seorang pemimpin lupa solat, lupa menunaikan zakat, dan lupa beramar ma'ruf nahi dan munkar. Tugas utama daripada seorang pemimpin adalah membawa umat manusia untuk mentaati Allah. Itulah dalam bentuk ibadah yang paling utama, ibadah solat. Dan harus peduli dengan masyarakatnya. Itulah ibadah yang paling utama, ibadah zakat. Artinya pemimpin itu harus mampu berbagi. Dan kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Seorang pemimpin itu adalah sangat peduli dengan rakyatnya, sehingga dia mengajak rakyatnya untuk mencapai visi dan misinya yang baik, dan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi dan menjaga rakyatnya dari bentuk kemaksiatan, dari kemungkaran yang membawa kemunduran. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjadi pemimpin tidaklah sembarang orang, apalagi khususnya memimpin suatu negara atau memimpin suatu bangsa. Memang diri kita semua adalah pemimpin. Saya adalah pemimpin untuk diri saya sendiri. Ibu Lia pun Borunasti adalah pemimpin, memimpin diri sendiri. Dan saya saat ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah keluarga. Saya pemimpin di dalam keluarga saya. Dan itu juga amanah-amanah yang lain. Begitu juga para pendengar kami di masa mana saya kita berada. Kita semua diberikan amanah-amanah. Maka kemampuan kita memimpin diri kita sendiri itu menentukan kemampuan kita memimpin kelompok yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, spiritual kita dalam ibadah kita harus dijaga, dan kepedulian kita kepada sosial masyarakat kita itu juga tetap dijaga, dan kepedulian kita terhadap lingkungan kita untuk mencapai visi dan misi suatu negeri, suatu bangsa, itu pun harus dijaga. Tapi ingat, semua urusan itu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang manusia hanya mampu berikhtiar, berusaha untuk mencapai cita-citanya. Tapi yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala urusan kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bermusyawarah, bermufakat, maka tawakkal Allah, serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah segala urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi perselisihan di antara kita, maka kembalikan ia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka disinilah kewajiban seorang rakyat memimpin, mentaati pemimpinnya. Wa ulil amri minkum. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul ladzina ittakhadhu dinakum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan. La tattakhizul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin itu harus betul-betul yang amanah, yang mampu memimpin, yang mampu mengelola, yang mampu mengurus. Jangan sampai terjadi kehancuran karena amanah itu tidak kepada orang yang berkompeten, yang tidak punya keahlian di bidangnya masing-masing. Ketika peran-peran penting di tengah masyarakat diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam memimpin, mengelola, mengurus, maka kehancuran pun akan datang. Fa'iza du'iat al-amanatu fantajir sa'ah. Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah kehancurannya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Qala kaifa idu'atuha. Seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hilangnya amanah itu ya Rasulullah? Qala ija wusidal amru ila ghairi ahlihi fantajris sa'ah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam salah satu ajaran Nabi kita Muhammad SAW kepada kita semua itu dilarang meminta jabatan. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan akan kalian diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin orang banyak akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Abdurrahman ibnu Samurah, dia berkata kepadaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Terkait makna hadis yang kami sebutkan ini,
Wallawi dalam Zohiro al-Uqbah mengomentari. Dia berkata, makna hadis ini adalah siapapun yang meminta kepemimpinan dan dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena kerakusannya. Adapun lafaz hadis, dan jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa diminta, maka kamu akan mendapatkan pertolongan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu dan mengilhamimu dengan kebenaran, sehingga kamu dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, berikanlah amanah itu kepada orang yang berkompeten dan ahli di bidang masing-masing. Jangan diberikan amanah kepemimpinan atau peran-peran penting di tengah masyarakat karena besarnya uang yang diterima, karena kepemilikan uang yang banyak, karena uang sogokan. Ini semua adalah, saudaraku, sumber dari segala masalah di dalam negeri kita ini. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjaga amanah. Amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya amanah dari masyarakat, amanah dari rakyat, tapi ini adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan dia adalah seorang pemimpin dan dia pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pemimpin adalah yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin rakyatnya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, para pemimpin telah diamanahi oleh Allah kepada hamba-hambanya, dan Allah telah mewajibkan para pemimpin untuk membimbing. Jika mereka mempercayakan urusan itu kepada orang lain selain ahli agama, maka mereka telah kehilangan amanah tersebut. Kemudian hari kiamat tidak akan tiba sampai orang yang curang itu diberi amanah. Dan ini hanya akan terjadi jika orang-orang bodoh mendominasi dan orang-orang yang benar lemah dalam memegang dan memperjuangkan kepemimpinan. Hari kiamat tidak akan tiba sampai orang yang curang itu diberi amanah. Dan ini hanya akan terjadi jika orang-orang bodoh mendominasi dan orang-orang yang benar lemah dalam memegang dan memperjuangkan kepemimpinan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai para pemimpin kita menipu rakyatnya, hanya memperjuangkan pencitraan dan meningkatkan elektabilitas. Dari sabda Nabi kita yang bersumber dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, beliau pernah bersabda, ma min abadin yastar'ihillahu ru'iyah, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur rakyat, yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ru'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur rakyat, dan ketika hari di mana dia meninggal dunia sementara di dalam kondisi
menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai para penguasa kita menipu rakyatnya dengan manipulasi segala bentuk data maupun manipulasi untuk mengeksploitasi hasil bumi kita. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pertanyaannya kepada setiap utusannya yang pulang dari berbagai daerah adalah keadaan rakyat, bukan jumlah pemasukan negara dari daerah tersebut, bukan juga angka-angka statistik semacam laju pertumbuhan ekonomi atau inflasi, tingkat pendapatan per kapita, angka harapan hidup, sebab semuanya itu tidak pernah bisa menggambarkan realitas rakyat 100%. Itu dapat dimanipulasi dan berubah dalam hitungan hari. Utusan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaporkan, satu, dia melaporkan, di daerah kami, ya Khalifah, melihat segan kepadamu karena takut diperiksa dan dihukum. Ada utusan yang lain menyampaikan, di daerah kami ada yang telah menyiapkan harta untuk kas negara yang tak cukup dimuat di satu kapal. Utusan yang lain menyampaikan, kami melihat seorang warga sedang sujud di masjid sambil berdoa, ya Allah, ampunilah Umar bin Khattab dan angkatlah derajatnya. Khalifah Umar pun menjawab dari laporan para utusan-utusannya itu. Yang pertama, rakyat tak perlu takut, karena Umar menginginkan kebaikan bagi mereka. Itu jawaban Umar kepada utusan pertama yang menyatakan bahwa di daerahnya banyak orang yang segan dan takut kepada Umar, takut diperiksa, takut dihukum. Maka Umar mengatakan tak perlu mereka takut, karena Umar menginginkan kebaikan kepada mereka. Terhadap laporan yang kedua, Umar menjawab, harta itu bukan untuk Umar dan keluarganya, tapi dikembalikan kepada rakyat. Yang menyiapkan harta untuk kas negara yang tak cukup dimuat satu kapal, itu bukan untuk Umar dan keluarganya, tapi itu semua adalah dikembalikan kepada rakyat. Yang ketiga, utusan ketiga melihat seorang warga sedang sujud di masjid sambil berdoa, ya Allah, ampunilah Umar dan angkatlah derajatnya. Umar pun menjawab, adapun doa yang kalian dengar di saat sunyi sepi, itulah yang paling kuharapkan. Doa seorang rakyat kepada pemimpinnya, itulah yang diinginkan seorang pemimpin dari rakyatnya. Rakyat mendoakan pemimpinnya. Itu menunjukkan pemimpinnya pemimpin yang baik. Pejabat atau pemimpin yang terbaik itu tergantung kepada rasa firasan rakyatnya. Bagaimana firasat rakyatnya terhadap kepemimpinannya. Dan begitu juga sebaliknya, pemimpin yang terburuk itu juga bagaimana rasa perasan rakyatnya terhadap pemimpinnya. Bila rakyat mendoakan pemimpin yang dicintai, tentu pemimpin itu berhasil melaksanakan tugasnya. Tapi jikalau sebaliknya, menghujat,
mencurigai dan memberikan label-label yang tidak baik, berarti itu menunjukkan kepimpinannya masih perlu diperbaiki dan perlu dilakukan kebijakan-kebijakan untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Dari Auf bin Ibnu Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hiyaru a'immatikumul lazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pejabat pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Mereka pemimpin itu mendoakan kalian rakyatnya dan kalian pun rakyatnya mendoakan pemimpin kalian. Itulah sebaik-baik pemimpin kalian. Wa syiraru a'immatikumul lazi tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Hadis riwayat Muslim. Seburuk-buruk pemimpin jikalau pemimpin itu membenci rakyatnya sendiri dan rakyatnya pun membencinya. Dia melaknat rakyatnya dan rakyatnya pun melaknatnya. Inilah seburuk-buruk pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pemimpin kita semua adalah pemimpin yang dicintai, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dia pun dicintai oleh rakyatnya. Pemimpin yang selalu mendoakan rakyatnya dan rakyatnya pun selalu mendoakannya. Carilah ridho rakyat dengan mengetahui mereka berdoa bagi pemimpinnya atau tidak, dan apa isi doanya. Dan inilah yang harus diresapi siapapun yang dalam keadaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah memimpin, yang ingin jadi pemimpin, yang ingin berkuasa, maka yang menjadi ukuran utamanya adalah bagaimana firasan rakyat terhadapnya. Penguasa, pemimpin yang bertakwa, yang telah habis-habisan mengayomi rakyat menuju kemakmuran di dunia dan kebahagiaan akhirat, itulah pemimpin yang terbaik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang diidolakan rakyat adalah pemimpin yang adil. Takutlah kamu akan doa seorang yang terzolimi. Takutlah kamu doa seorang yang teraniaya, karena doa tersebut tidak akan ada hijab penghalang di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna ahabban nas ilallah yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling cintai Allah, yang paling dekat kedudukannya darinya pada hari kiamat adalah wa adanahum minhu majalisan imamun adil, adalah pemimpin yang adil. Wa abghadun nas ilallahi wa ab'adahum minhu majalisan imamun zair. Dan manusia yang paling Allah murkai dan paling jauh kedudukannya darinya adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin rahimakumullah, pemimpin yang
tidak adil adalah pemimpin yang jolim, menganiaya. Penegakan hukum yang tidak jelas, penegakan hukum yang bisa dimainkan, penegakan hukum yang menurut kemauannya, like, dislike, suka atau tidak suka. Kalau itu ukurannya, maka bisa jadi orang yang tidak bersalah divonis bersalah, dan yang salah bisa jadi dibebaskan. Ukuran pemimpin yang baik itu adalah dari segi keadilan penegakan hukum. Oleh karena itu, kalau si orang pemimpin itu adil, dia kedudukannya nanti di akhirat adalah yang paling cintai Allah, dan dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sab'atu yuzilluhumullahu yaumal qiyamah fi zillahi yauma la tazilla illa zilluhu imamum adil. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dinaungi Allah adalah pemimpin yang adil. Inna syarrat ru'ail otomati fa iyyaka an takuna minhum. Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kejam, yang otoriter. Maka janganlah kamu tergolong dari mereka. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Kaum muslimin rahimakumullah, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang sangat diinginkan oleh rakyat. Pemimpin yang zolim adalah pemimpin yang selalu ditentang, ditantang, dan dilawan oleh masyarakat. Maka jadilah pemimpin yang adil. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Dari Abdurrahman bin Samamah, ia berkata, aku mendatangi Aisyah, istri Rasulullah SAW, untuk bertanya tentang sesuatu hal. Ia lantas berkata, aku akan memberitahumu tentang suatu berita yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, bahwasanya ia pernah bersabda di rumahku ini, Allahumma mawwaliya min amri ummati syai'a fasyaqqa alaihim fasquq alaih. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, siapa saja yang menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu mereka mempersulit urusan umatku, maka persulitlah baginya. Wa mawwaliya min amri ummati syai'an farquq bihi, dan barang siapa yang mengurus umatku lalu berlemah lembut pada mereka, maka permudahlah segala urusannya. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Baihaqi. Oleh karena itu saudaraku, selagi bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Mempermudah birokrasi itu akan memudahkan rakyat. Kita dilarang keras mempersulit urusan rakyat. Kita harus berlemah lembut terhadap rakyat. Pemimpin bukanlah penguasa. Seorang pemimpin parikatnya adalah pelayan bagi rakyatnya. Oleh karena itu saudaraku, tema HUT RI yang ke-80 Republik Indonesia, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini merupakan visi besar negara kita yang harus diperjuangkan bersama oleh para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia.
Mudah-mudahan tema ini tidak hanya sekedar tema, mudah-mudahan dapat kita usahakan berikhtiar semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Bersatu pemimpin dengan rakyatnya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita seorang pemimpin yang amanah, adil, dan mencintai rakyatnya. Siapapun yang sedang memimpin, mudah-mudahan engkau mencintai rakyatmu dan engkau didoakan oleh rakyatmu, dan engkau pun cinta kepada rakyatmu, dan engkau pun selalu mendoakan rakyatmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit taufiq wal hidayah. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.